Jadi untuk video kali ini gue bakalan berbagi tentang bagaimana untuk berhenti ngebandingin diri lo dengan orang lain. Karena setiap orang itu perjalanan mereka itu beda-beda. Dan kita nggak seharusnya ngebandingin diri kita dengan setiap orang. Karena setiap orang itu punya keluarga yang berbeda, punya kehidupan yang berbeda, punya cita rasa yang berbeda, dan punya mimpi yang berbeda. Jadi lu nggak seharusnya ngebandingin diri lu dengan pencapaian orang lain di saat lu juga berbeda dari mereka. Bahkan mindset lu juga pasti berbeda dari mereka. Gue sih banyak sadar ya di generasi kita sekarang, terutama Gen Z itu banyak ngebandingin diri kita dengan orang lain dan mulai merasakan kalau diri kita itu nggak melakukan yang terbaik ya. Padahal sebenarnya kita udah berusaha dengan sebaik mungkin. Tapi mungkin setiap apa yang kita lakuin itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita karena kita terlalu membebankan diri kita dengan ekspektasi kita sendiri. Jadi, kunci yang pertama itu untuk stop membandingin diri lo adalah untuk sentiasa ngerasa bersyukur dengan apa yang lo ada. Di saat semua orang memiliki semuanya, memiliki mobil yang cantik, memiliki rumah, udah punya pacar, udah menikah, bahkan bisa beli itu, bisa beli ini, lu bisa introspeksi diri lu dengan merasakan bersyukur di setiap hal dan di setiap apa yang lo punya sekarang. Karena kalau lu gak bersyukur dengan apa yang lu punya sekarang, bagaimana untuk lu ngerasa kalau diri lu itu cukup? Bagaimana untuk lu ngerasa kalau apa yang lu punya sekarang itu bisa membuat lu bahagia sebenarnya? Jadi yang pertama itu harus biasa merasa bersyukur. Dan untuk merasa bersyukur itu harus punya disiplin ya. Karena gimana lu mau bersyukur tapi lu gak meluahkan rasa syukur lo ke orang-orang yang udah membantu lo untuk mendapatkan apa yang lo mau. Dan misalnya kalau lu orang yang spiritual ya, penting banget untuk lu merasa bersyukur dengan berdoa, melakukan ibadat. Dan misalnya kalau gue muslim, jadi gue harus bangun untuk sholat dan merasakan bersyukur dengan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus limit sosmed. Kalau lu terus-terusan kayak scrolling di sosmed, and then dari situ lu mulai kayak ngeliat kehidupan orang lain itu kayak, wah, gah banget ya, wah, mewah banget, dia punya itu, dia punya ini. Jadi lu ngerasa kayak, apa sih yang gue nggak lakuin itu, yang gue ngerasa nggak cukup. Dan di saat itu, lu harus berhenti untuk sering-sering cek sosmed, sering-sering main sosmed. Kayak kalau lu main sosmed itu harus ngebantuin mood lu. Kalau mood lu nggak baik saat lu main sosmed, lu tahu lu harus ngapain. Lu harus tutup HP lu dan mulai melakukan sesuatu hal yang lebih produktif, misalnya belajar atau ngurusin PR atau ya keluar kemana-mana lah, workout misalnya. Dan ketiga, lu harus punya mimpi yang realistis. Ya udah, kalau nggak apa-apa kalau lu nggak mau mimpi yang realistis juga nggak apa-apa. Lu mau ke bintang misalnya, ya udah, apa yang lu bakal ngelakuin buat ke bintang misalnya. Dan buat gue sih, kenapa kita harus realistis sama goal kita itu biar kita itu enggak terlalu punya ekspektasi yang tinggi. Di saat kalau kita nggak bisa ngedapet apa yang kita mau sekarang, kita tuh bisa kayak sabar dulu, nanti dulu, karena mungkin di saat lu pasti bakalan datang kalau lu jadi realistis. Lu nggak taruh ekspektasi yang tinggi buat lu, biar lu nggak at the end, biar lu nggak sedih gitu ya kalau lu nggak mencapai apa yang lu mau. Dan buat gue sih, setiap orang goalsnya berbeda-beda dan setiap perjalanan kita itu beda-beda. Paling penting adalah kita suka dengan perjalanan hidup kita. Paling penting kita enjoy waktu-waktu buat kita tumbuh. Enjoy saat-saat kita lagi mengejar mimpi kita daripada fokus kepada end result. Keempat, lu harus jadi orang yang apa yang lu capai, apa yang lu udah dapatkan itu lu harus celebrate, lu harus merayakan. Karena orang lain gak bakal ngerti apa yang lu udah ngelakuin. Orang lain
nggak tahu apa yang lu udah ngejalanin ya. Jadi satu-satu orang yang bisa ngehargain diri lo adalah lo sendiri. Jadi jangan berhenti buat clap for yourself. Dan kelima, ini paling penting banget. Ini yang gue struggle banget karena surrounding gue itu bukan semua orang positif. Surrounding gue banyak yang negatif, banyak yang kayak mindsetnya suka kayak melemahkan, mematahkan semangat orang di sekitarnya gitu. Mungkin ini yang dialamin semua orang. Karena itu kita itu nggak bisa tumbuh, karena setiap orang di sekitaran kita itu cuma mikir yang negatif mulu. Lu harus percaya sama diri lu sendiri. Di saat lu percaya sama diri lu sendiri, lu nggak bakalan denger dengan setiap omongan orang di sekitar lu yang nggak pengen lihat lu sukses. Jadi yang paling penting, lu harus tetap mendekatkan diri lu dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang bisa membawa lu ke atas sana, orang-orang yang lu pengen jadi 5 tahun yang akan datang. Ya misalnya kalau lu pengen jadi kaya, lu harus deket sama orang kaya. Kalau lu pengen jadi pintar, lu harus deket sama orang pintar. Kalau lu pengen jadi cantik, lu harus deket sama orang yang merasa diri mereka itu udah cukup cantik. Ya gampang banget ini kayak mind game gitu ya. Ini mindset. Misalnya kalau lu mau terus tumbuh ya, dan bagaimana untuk tumbuh adalah untuk bersama dengan orang-orang yang juga pengen lihat lu tumbuh. Bagaimana lu mau merasa kayak lu bersemangat yang ngejalanin hari-hari lu, kalau orang-orang di sekitaran lu tuh kayak udah deh lu nggak usah ngelakuin ini, ngapain sih lu kayak norak banget gitu ya. Ya udah, itu biar mereka. Karena ini penting banget. Karena di setiap environment itu penting untuk lu selalu positif, biar lu bisa ngebangun dan melaksanakan hari-hari lu dengan baik. Karena positivity itu mulai dari mindset. Buat gue itu adalah 5 hal terpenting buat lu nge-stop ngebandingin diri lu sama orang lain.